Episode 71. Latih tanding. Lautan Kesadaran. Gubuk kecil Han Oyang. Paman ayolah, aku ingin latih tanding denganmu, ucapnya mengajak Han Oyang yang sedang bermalas-malasan di gubuk kecilnya. Han Oyang pun bangun lalu menggerak-gerakkan tubuhnya ke kiri ke kanan. Lalu terdengar bunyi gemeretak. Aku sudah lama tidak menggunakan otot tuaku ini. Bersiaplah kau untuk kutonjok, ucapnya dengan mata menyala bersemangat. Ini kesempatan untuk menghajar tuan barunya itu. Dengan senang hati, majulah lebih dulu, ucap Han Oyang lagi sambil memberi kode dengan tangannya. Zhang San langsung terpicu semangatnya. Ini adalah latih tanding pertamanya dengan Han Oyang. Aku takkan menahan kekuatanku paman, ucapnya langsung menggunakan langkah bayangan yang dipadukan dengan teknik telapak dunia. Teknik tingkat pertama, tapak penghakiman. Telapak besar tercipta seiring bertambahnya tingkatan Zhang San. Semakin besar pula energi yang terkondensasi di telapak tangan itu. Lalu dia melepaskannya kepada Han Oyang yang masih menguap seolah itu mudah dihancurkan. BOOOM. Tercetak telapak tangan di samping kanan kaki Han Oyang. Han Oyang hanya menggeser tubuhnya ke samping satu langkah. Hanya itu. Mata Zhang San terbelalak melihatnya. Dia sungguh tidak bisa mempercayainya. Intinya adalah ketenangan dan kepercayaan diri, ucap Han Oyang menjelaskan sambil dia berlari mendekati Zhang San yang masih tak percaya serangannya mudah dihindari. BEEEENG. Pukulan Han Oyang sempat ditahan oleh Zhang San dengan menyilangkan tangannya di dada. Namun kekuatan pukulan itu sangat besar hingga membuatnya terpelanting jauh ratusan meter. Jika dengan musuhmu, kau pasti sudah mati tanpa perlawanan, Han Oyang meniup tinjunya sambil berkata. Zhang San seakan tidak percaya. Pukulan yang sangat kuat. Paman bahkan tidak memakai energi Qi. Namun tubuhku tetap terpelanting, aku juga harus meningkatkan fisikku, ucapnya sambil berlari mendekat kemudian berhenti dan mencabut pedangnya. Teknik pedang petir, tebasan dua gelombang, wush. Wush. Zhang San mengirimi Han Oyang dua garis cahaya beriringan berwarna kuning muda. Han Oyang juga mengeluarkan sedikit kinya untuk meredam serangan yang dilesatkan oleh Zhang San. Teknik tingkat pertama, Auman Raja Singa. RUAAAAR. Teknik tebasan dua gelombang bertemu dengan auman Raja Singa di udara. Menyebabkan ledakan dahsyat. BOOOOM. DUAAAR. Gubuk kecil Han Oyang terbang terpapar angin tak kasat mata yang membawa gelombang kejut bertekanan tinggi. Sungai yang ada di sisi gubuk pun mengering. Karena kawah yang lebih dalam tercipta di tengah pertemuan dua energi itu. Tak perlu melihat hasilnya. Zhang San langsung menggunakan teknik keduanya. Teknik pedang petir. Amarah Dewa. Aliran listrik tercipta setelah dia mengangkat pedangnya ke langit yang merubah langit lautan kesadaran itu memunculkan kilat yang menyambar-nyambar berwarna biru cerah. Jedier. Membuat Han Oyang berloncatan menghindari tembakan petir itu. Terlihat beberapa lubang yang berasap setelah terkena tembakan petir. Teknikmu meningkat pesat tuan, tapi untuk melawan tingkat suci itu belum cukup, ucapnya kemudian melompat ke arah Zhang San lalu berlari memutarinya dengan kecepatan hingga membentuk beberapa bayangan, lalu menggumamkan tekniknya. Teknik tingkat ketiga, bayangan semu. Teknik pedang tanpa wujud, aura pedang. Zhang San juga melepaskan tekniknya yang jarang dia gunakan itu. Aura pedang membuat domainnya memperangkap dan memperlambat kecepatan Han Oyang hingga memudarkan beberapa bayangan yang dibuatnya. Tapak 10.000.
Ucapnya lagi mengeluarkan serangan. Braak Han Ofang terlempar. Namun itu tak jatuh. Dia mendarat dengan sempurna di permukaan tanah yang tak lagi rata. Tidak buruk, kombinasi pertahanan dan penyerangan yang baik. Siapa yang memberimu teknik ini, Tuan? Senior Tiansu. Itu namanya. Ketika itu dia menolongku dan memberikan aku teknik ini. Ada apa memangnya, Paman? Sepertinya aku mengenali teknik ini. Tapi aku lupa karena terlalu lama tidak melihat teknik ini. Kita sudahi saja latih tandingnya. Lalu dia berjalan ke arah gubuk, kemudian dia terkejut melihat tidak adanya gubuk kecilnya di sana. Tuan, kau menghancurkan gubukku. Ucapnya lemah lalu duduk menunggu Zhang San membetulkan gubuknya. Tapi Zhang San tak lagi membuat gubuk. Dia malah membayangkan rumah mewah bertingkat. Lalu membayangkan semua perabotan yang diperlukan. Kemudian dia membentuk lagi semua yang telah hancur. Seharusnya kau membuat satu menara kultivasi, ucap Han Ouyang memberi saran. Namun Zhang San hanya menggaruk kepala yang tidak gatal, kemudian dia berkata, "Aku tak tahu bentuk menara kultivasi dan tak pernah memasukinya. Hingga aku tak bisa membayangkannya," ucapnya sambil duduk di samping Han Ouyang yang terus saja berbicara. "Apakah kau mau? Jika aku berikan?" Tanyanya lagi. "Ya jelaslah mau kalau diberi gratis," sahutnya sambil tertawa kecil. Wush! Satu bangunan kecil melayang ke arah Zhang San, dan disambut dengan telapak tangan terbuka. Apakah sekecil ini bentuk menara kultivasi? Lalu bagaimana caranya masuk ke dalam? Tanyanya dengan tampang bodoh. Jika kau bukan tuanku, sudah ku ketok kepala kecilmu itu, aku akan mengirim caranya ke otak kecilmu agar mudah faham, ucapnya dengan kesal. Lalu dia menggerakkan tangannya dan melesat satu cahaya di antara dua keningnya menuju kening Zhang San. "Aku akan tidur, jangan pernah menggangguku," ucapnya sambil melangkah ke dalam rumah mewah yang baru dibangun. Lalu dia merebahkan tubuhnya di kasur empuk. "Ini sungguh tak membuat encokku kambuh," gumamnya lalu terlelap. Bersila. Mencoba memahami apa yang diberikan oleh Han Ouyang. Setelah beberapa batang dupa kemudian dia. Episode 72. Rencana penyelamatan. Ken Dai langsung mengambil giok komunikasi yang ada di cincin dimensinya. Lalu mendengarkan apa yang disampaikan Patrick Guminghun. Kemudian dia memberitahu lokasinya. Setelah itu dia mengecek kembali tawanan gadis yang ada dalam goa. Guminghun melesat menuju lokasi pertemuan. Dia ditemani oleh dua orang ketua yang berada di tingkat kaisar tahap puncak. Mereka terbang dengan kecepatan seperti kilat, sekejap mata langsung menghilang. 000000. "Bagaimana persiapannya, Komandan?" tanya sang jenderal yang bertugas memimpin penyelamatan tawanan. Sang komandan menangkupkan tangannya lalu berkata, "Semua sudah berada di tempat yang sudah kita rencanakan. Tinggal menunggu aba-aba darimu saja, Jenderal," ucapnya lalu menunggu jenderal itu menyahut. "Segera saja. Sebentar lagi mereka akan berganti penjaga." Saat itulah beri sinyal kepada yang lain untuk bergerak. "Baik, Jenderal. Hamba mengerti," ucapnya lalu melangkah mendekat ke kelompoknya. Selang beberapa saat terlihat pergerakan dari dalam dan pergantian penjaga pun dilakukan. "Cepat bunuh mereka," ucap sang komandan menyerukan suaranya. 20 orang maju secara serempak, dengap muda mereka membunuh 10 penjaga itu. Lalu mereka mengambil pakaiannya. Dan 10 orang lainnya menarik mayat penjaga itu agar tak ketahuan. 5 orang menunggu di pintu masuk goa.
Dan 5 orang lagi masuk ke dalam untuk memastikan letak tawanan. Dongfu juga datang bersama dengan Lao Lixian dan sebagian perwakilan sekte aliran putih. Mereka melihat pembunuhan yang dilakukan oleh anggota kekaisaran. Ternyata mereka tahu lebih dulu persembunyian musuh, ucap Dongfu dengan pelan. Lao Lixian mengangguk dan mulai berkata, "Kita terlambat sedikit. Tapi ini bagus. Jika pertempuran pecah, kita akan membantu mereka. Sebisa mungkin." Ucapnya lalu memperhatikan perkembangan situasi depan goa. Mereka duduk di atas pohon yang daunnya lebat hingga memungkinkan mereka untuk mengintai dari jauh. Di dalam goa, mereka berlima terus berjalan memasuki area dalam. Hingga mereka sampai di tempat para gadis ditahan. Cinta dan derita istana. Sungguh perbuatan keji. Beberapa wanita diikat dengan telanjang, mereka merudalnya untuk memusahkan hasrat binatang mereka. "Hentikan," ucapnya. Entah siapa yang berbicara namun yang pasti kata itu keluar tanpa sadar. Karena melihat kekejaman yang mereka lakukan. Kendai dari jauh mengawasi gerak-gerik mereka. Sepertinya mereka bukan anggota organisasi hitam. Dia pun melompat mendekat ke arah salah satu dari mereka berlima. Kemudian mencekik leher orang itu. "Katakan siapa kalian jika ingin hidup?" Tanyanya garang dengan seringai penuh. Namun bukan jawaban yang didapat. Namun serangan langsung dari 4 orang yang ada di sisinya. Terpaksa Kendai melepaskan cekikannya. Daripada tangannya yang tanggal. Kendai mundur dengan cara melompat ke belakang. Lalu dia mengambil ancang-ancang bersiap dengan 5 orang ini. "Teknik tingkat pertama, pedang pencabut nyawa," gumamnya. Dia langsung melompat dan berputar menebas salah satunya. Namun 4 orang di sampingnya menghadangnya. Mereka mengkombinasikan pertahanan sambil menyerang hingga membuat Kendai mundur dan berpikir ulang. "TREEEENG. Formasi pedang pembunuh," ucap mereka serempak langsung mengarahkan pedangnya ke arah Kendai yang juga menggumamkan tekniknya. Teknik tingkat kedua, pedang dosa, dia membuka jarak dengan melompat ke atas. Lalu mendarat di belakang salah satunya. Sambil melepaskan tebasan. Namun masih dapat ditahan. Lalu dia berbelok ke samping karena melihat celah saat pergantian posisi. Lalu dia menusuk menerobos celah itu. Dia memanfaatkannya dengan baik. Kries. Pinggang salah satu dari mereka terkoyak. Satu kesalahan saja berakibat fatal. Formasi mereka mulai pincang. Dan anak buah Kendai juga ikut menyerang mengeroyok mereka. Salah satunya melepaskan kembang api. Dan cahaya itu melesat keluar dari goa. Dengan sambil bertahan mereka mundur ke belakang. Berharap mereka bukan umpan yang disengaja disiapkan untuk serigala. Beberapa saat mulai terdengar langkah kaki yang banyak merangsak masuk. Lalu cahaya secepat kilat menuju langsung ke arah kelompok angin hitam. Boom! Beberapa dari mereka terlempar. Karena saat itu mereka sedang berkumpul membentuk formasi menyerang. Jenderal datang dengan senjata perang lengkap. Dengan jirah baja serta tombak yang menghunus ke depan. Kendai langsung menggunakan tekniknya. Teknik tingkat ketiga, putaran pedang penghancur. Jenderal melompat ke arah Kendai dengan tombak di tangannya yang siap menusuk jantung. Namun putaran pedang seperti gasing menghentikan tombak itu. Kendai dengan pedang di kedua tangannya. Terus menebaskan pedangnya ke arah tombak itu. Namun Jenderal Kekaisaran juga sangat tangguh. Dia menarik ulur tombaknya. Dan kemudian memutar serta terus menusuk meski terua ditangkis dengan pedang.
Namun suatu ketika kecepatan Kendai bertambah. Dia pun sempat mengenai bahu jenderal itu. Untung saja di saat itu dia sempat berkelok ke samping. Hingga tipis saja luka yang didapatnya. Kendai menyeringai dengan penuh pengharapan. Dia melompat lagi mendekati arah kiri jenderal dengan dua pedangnya yang bergantian mengarah ke bahu jenderal. Namun sesuatu menahan satu pedangnya. Membuatnya terkejut dan tidak fokus. Hingga jenderal dapat menusukkan tombaknya ke dada Kendai. Aku datang membantu jenderal, ucap Dong Fu dengan cambuk energinya menahan salah satu pedang Kendai. Akan tetapi Kendai langsung melepaskan satu pedangnya. Dan menghalangkan pedang yang tersisa di tangannya ke arah dada. Kendai pun menendang jenderal hingga dia termundur. Kemudian dia melompat ke samping dan mengambil pedang satunya yang berada di tanah dengan cara berguling dua kali lalu melonjakkan tubuhnya ke arah Dong Fu. Lompatan setinggi 3 meter di udara dengan pedang di kedua tangannya. Dia berputar seperti tornado yang menerjang badai. Dong Fu melecutkan cambuk energinya ke arah Kendai yang terus maju hingga ledakan dahsyat menggetarkan dinding goa. BOOOMM. Gawat goa ini akan runtuh, entah siapa yang berbicara. Yang pasti mereka semua berlari keluar dari goa. Meninggalkan tawanan yang mulai panik karena bebatuan mulai berguguran. Di luar goa pun pertarungan masih berlanjut. Kendai melawan Dong Fu yang ditemani oleh Jenderal King Le terus mencecar Kendai yang mulai terdesak oleh serangan gabungan mereka. Sesaat kemudian dia terkena terdangan dari Jenderal King Le di dagunya membuatnya melambung ke atas. Kubus pembunuh, Lao Lixian melemparkan teknik formasinya mengurung Kendai yang masih berada di udara. Lalu mengecilkannya. Kendai tak bisa bergerak ataupun lepas. Karena perlahan kubus itu mengecil mempersempitkan geraknya. Episode 73. Rencana Penyelamatan 2. Kendai berteriak namun suaranya bahkan tidak keluar dari kubus itu. Dengan perlahan kubus itu menghancurkan tubuhnya hingga tak tersisa. Para bawahannya kocar-kacir melihat kematian Kendai. Pihak kekaisaran bersorak atas kemenangan mereka. Meski ada korban jiwa. Namun yang pasti kemenangan adalah hal yang utama. Terima kasih Ketua Dong. Jika tidak ada kamu, mungkin kami akan mengalami kekalahan. Ucapnya tersenyum sambil menepuk bahu Dong Fu yang juga tersenyum. Aku akan mengatakan kepada Kaisar kontribusimu, tenang saja. Kau akan mendapat hadiah. Juga yang lainnya yang membantu. Mereka lalu duduk bersama dan memerintahkan beberapa orang masuk menyelamatkan para tawanan. Namun tekanan kuat datang secara tiba-tiba. Membuat mereka semua berlutut bahkan batuk darah. Yang berada di bawah tingkat kaisar malah tiarap karena sungguh tak mampu menahan bebannya. Gu Minghun melayang di udara. Dia masih tak menarik tekanan yang dia berikan. Dia melihat sekitarnya dengan mata merah. Lalu, memerintahkan dua orang di kiri dan kanannya untuk turun. Dan menghabisi semuanya. Patriark silahkan melanjutkan rencana. Yang di sini menjadi tugas kami. Dapat dipastikan mereka akan rata, ucap salah satu di antara mereka yang bersemangat untuk pembantaian ini. Lalu dia turun kakinya menapak ke tanah. Dan dia berkata kepada Lao Lixian. Aku akan membalaskan dendam saudaraku Kendai, ucapnya lalu memukul dengan kencang ke arah kepala Lao Lixian. Hingga kepala itu hancur menyisakan tubuh yang mulai roboh. Dong Fu diam-diam memberikan kabar ke Patriark Chongling. Dan memintanya untuk membawa bala bantuan secepatnya. Gu Minghun langsung terbang rendah lalu masuk ke dalam menuju tawanan.
Salah satunya turun di arah Jenderal Kingley. Lalu dia menendang jenderal itu namun cambuk energi Dong Fu menarik sang jenderal untuk menjauhkannya. "Oh, kau sudah bisa bergerak rupanya." Dong Fu bisa bergerak setelah Gu Minghun menjauh dari tempat itu. Kalau untuk melawan tingkat kaisar dia masih bisa. Asalkan musuh tidak menggunakan mode iblis. Dia mendekat ke arah Dong Fu dengan melompat lalu tangannya yang berisi energi Qi menghadap ke depan. "Tinju kematian," ucapnya yang seiring tinju itu semakin dekat mengarah langsung ke dadanya. Akan tetapi Dong Fu bukan anak kemarin sore yang bila hendak dipukul akan menunggu lalu menangis. Dia lelaki yang cukup berpengalaman. Dia mundur dengan cara melompat zigzag ke belakang sambil tangannya hendak melilit tinju itu dengan cambuknya. Untung saja musuh menarik tangannya dan berbelok ke samping. Lalu terbang rendah ke arah pohon dan berputar di sana kemudian tendangannya mengarah lagi ke bagian belakang Dong Fu. Yang satunya lagi membunuh para pengawal ataupun anggota aliansi putih yang ada di sana. Dia tersenyum tanpa berkedip membunuh sebagian manusia. Bahkan dia tertawa di sela waktu membunuhnya. Mungkin dia sudah gila dalam membunuh. 000000. Patriark Sekte Kebajikan segera terbang bersama anggota aliansi putih. Dengan kecepatan penuh melesat menyisakan cahaya kilat saja. 000000. Di dalam menara kultivasi, Zhang San melatih fisiknya sekali lagi. Dengan tekanan gravitasi 100 kali. Dia masih duduk dengan peluh yang terus mengucur di tubuhnya. "Tulangku sudah sempurna. Tinggal daging yang di tubuhku yang belum ditempa. Aku harus meningkatkan tekanannya." Lalu dia menggunakan segel lagi untuk menambah daya gravitasinya. 1000 kali lipat. Setelah selesai berucap, tangannya langsung menopang tubuhnya karena terkejut dengan gravitasi yang meningkat dengan cepat. Dia berteriak namun tetap bersemangat. Perlahan tangan kanannya diangkat lalu dia memunculkan botol pil penyembuh dan pil pengembali energi. Lalu dia menelannya secara bergantian. "Aku harus memiliki fisik yang paling baik. Untuk menopang tulang yang baik. Dan menguatkan teknik yang baik." Han Ouyang keluar dari rumah mewah dengan mata yang masih ingin tidur. Lalu dia mendekat ke arah menara kultivasi. Untuk melihat apa yang dilakukan oleh tuannya yang masih bocah itu. "Kau harus mempercepat waktu di sini. Agar memudahkanmu dalam berlatih. Apakah kau tak menggali lebih dalam tentang formasi ruang dan waktu dalam teknik segel?" Ucapnya mengganggu Zhang San yang masih fokus. Bagaimana dia tidak jengkel? Namun setelah dipikir, itu memang benar. Lalu dia menggaruk lagi kepalanya yang sudah lama tidak dikeramas. "Aku lupa paman. Terima kasih telah mengingatkan." Ucapnya lalu membuat beberapa gerakan tangan untuk menambah waktu di menara itu. Dong Fu hampir mati, tinggal sedikit lagi kepalanya akan tertebas jika tidak Jenderal King Le datang menahan dengan tombaknya. Lalu dia melompat ke samping sambil membabatkan cambuknya. Teknik tingkat pertama, cambuk angin tajam. Dia memutar cambuknya di udara lalu tercipta badai angin dalam putarannya. Yang melesat ke arah tetua angin hitam itu. Jenderal King Le juga menggunakan tekniknya. Teknik tingkat pertama, 1000 mata tombak. "Dong Fu, kita gabungkan serangan," ucap Jenderal King Le lalu melesatkan serangannya. Pisau angin bersama ribuan mata tombak mengarah langsung ke tetua itu yang juga sudah melepaskan tekniknya. Teknik tingkat ketiga, pembelah lautan. Wus, boom, duar. Daya kejutnya menyapu semua mayat dan beberapa orang yang masih hidup.
Namun satu yang pasti tetua kiri itu kini terpelanting beberapa ratus meter hingga terhempas di dinding luar goa. Darah menyembur di mulutnya. Dia pun menyeka darah sambil terduduk satu kaki menahan sakit. Tetua kanan melesat ke arahnya. Dia kemudian memberikan sebuah pil untuknya. Dongfu dan Jenderal King Le saling berpandangan kemudian mereka bersua bergerak. Jenderal di depan sebagai penyerang. Dongfu di belakang melindungi dengan cambuk energinya. Namun tetua kanan juga sudah menarik lagi pedang yang sempat dia simpan setelah membunuh hampir semua pasukan kekaisaran yang dibawa oleh Jenderal King Le. Di dalam goa. Tepatnya di hadapan tawanan. Gu Minghun mengeluarkan para gadis itu dan memasukkannya dalam sebuah lingkaran yang dibuatnya. Lalu dia juga masuk ke dalamnya dan mengaktifkan alat transportasinya menuju Sekte Angin Hitam. Chongling dan beberapa ketua aliansi putih tiba. Kita sangat telat Patriark, ucap Ling Ma yang berdiri di samping. Bantulah Dongfu. Bunuh mereka sebelum berubah menjadi iblis. Karena itu akan sulit, aku akan masuk ke dalam goa karena aku merasakan aura yang familiar, ucapnya. Episode 74. Formasi Dunia Pedang. Berhenti. Gu Minghun memalingkan wajahnya sambil tersenyum ke arah Chongling. Aku sudah menunggumu di sini sangat lama Chongling, hampir saja aku membawa mereka pergi, ucapnya masih dengan senyumnya. Hentikanlah perbuatanmu Minghun, ucap Chongling sambil selangkah demi selangkah maju. Hahaha, tinggal sedikit lagi aku akan bisa membangkitkan tuanku, dan dia sudah berjanji akan menghidupkan istriku lagi. Apa kau ingat dengan istriku Chongling? Orang yang telah kau bunuh. Tatapnya dengan mata besar. Maafkan aku atas kesalahan masa lalu, namun orang mati tak mungkin dihidupkan lagi. Kau dibohongi oleh iblis, sadarlah. Patriark Chongling mencoba menasehati. Hahaha, tak perlu kau ingatkan, aku masih sadar. Kau yang tidak sadar karena perbuatanmu di masa lalu, yang lain akan menanggung akibatnya. Tunggulah kehancuran sektemu, nikmati hari-hari terakhirmu di dunia ini, ucapnya lalu mengaktifkan teleportasi. Kemudian menghilang bersama tawanan gadis. Sial, di mana dia mendapatkan alat seperti itu, ucap Chongling yang kesal karena tak bisa menghentikan Gu Minghun, aku harus secepatnya kembali. Karena perkataannya bukan hanya sekedar ancaman. Lalu dia melesat keluar dari goa. Kemudian dia melihat dua tetua kanan dan kiri sudah memulai transformasi iblisnya. Dia segera bergerak mendekat lalu menggunakan tekniknya. Teknik tingkat kelima, pedang kebajikan, ucapnya lalu menebas tetua kiri hingga terlepas kepalanya. Lalu membakar tubuhnya dengan energi api hingga tak bersisa. Tetua kanan tak percaya melihat keadaan saudaranya. Dia berteriak marah, bajingan, akan kubunuh kau. Dia bergerak cepat dengan tangan yang mulai membesar dia mengibas Chongling yang masih melayang di udara. Namun Chongling bisa melepaskannya. Dia melompat di tangan besar itu lalu menusukkan pedangnya ke arah kepala yang masih belum membesar. Namun tangan satunya menangkap pedang Chongling. Lalu dia menariknya hingga Chongling ikut terlempar. Kemudian kedua kakinya membesar dan menambah tinggi badannya hingga 5 meter. Perlahan perubahan tubuhnya sempurna. Tapi dia tak kehilangan akal seperti Yun Hai. Karena tetua kanan dan kiri sudah menyempurnakan perubahannya. Yang bisa dengan mudah kembali ke tubuh aslinya seperti semula. Dia meraung mengejar Chongling yang masih belum mendarat. Tanah bergetar karena langkahnya. Dinding goa hampir habis runtuh akibat getarannya. Beeng!
Dia mendarat di belakang Chongling, lalu menangkap kepalanya. Akan tetapi Chongling menumpukan pedangnya ke tanah lalu berputar menendang ke arah tubuh besar itu. Namun yang terjadi tendangan itu memantul hingga Chongling kembali terpelanting. Dia mendarat sempurna dengan kuda-kuda yang kuat. Aku berharap saja, adanya batas waktu perubahan iblis ini. Jika tidak aku yang akan mati kehabisan energi, Chongling membatin. Sedangkan Dongfu dan Jenderal Qingle serta yang masih hidup mulai menjauh dari pertempuran. Bermil-mil jauhnya. Kota Batu Ampar. Kepanikan terjadi di sana karena adanya gempa yang mengguncang kota itu. Zhang San yang saat itu sedang makan di kamarnya merasakan getaran itu begitu kuat. Apakah ini gempa biasa? Atau gempa buatan karena pertarungan, gumamnya. Namun dia tetap melanjutkan makannya. Dia tak terlalu peduli. Setelah ini rencananya dia akan belajar mendalami teknik segel iblis yang ada dalam kepalanya. Wush! Han Ouyang menampakkan tubuhnya, aku merasakan hawa iblis dari getaran itu, lalu menangkap kepalanya. Akan tetapi Chongling menumpukan pedangnya ke tanah lalu berputar menendang ke arah tubuh besar itu. Namun yang terjadi tendangan itu memantul hingga Chongling kembali terpelanting. Dia mendarat sempurna dengan kuda-kuda yang kuat. Aku berharap saja, adanya batas waktu perubahan iblis ini. Jika tidak aku yang akan mati kehabisan energi, Chongling membatin. Sedangkan Dongfu dan Jenderal Qingle serta yang masih hidup mulai menjauh dari pertempuran. Bermil-mil jauhnya. Kota Batu Ampar. Kepanikan terjadi di sana karena adanya gempa yang mengguncang kota itu. Zhang San yang saat itu sedang makan di kamarnya merasakan getaran itu begitu kuat. Apakah ini gempa biasa? Atau gempa buatan karena pertarungan, gumamnya. Namun dia tetap melanjutkan makannya. Dia tak terlalu peduli. Setelah ini rencananya dia akan belajar mendalami teknik segel iblis yang ada dalam kepalanya. Wush! Han Ouyang menampakkan tubuhnya, aku merasakan hawa iblis dari getaran itu. Han Ouyang sambil melihat ke arah jendela. Apa kau tidak membantu? Siapa tahu di sana ada istrimu, katanya lagi yang langsung membuat Zhang San berhenti makan. Kemudian dia berdiri. Tunjukkan arahnya paman, ucapnya lalu melihat Han Ouyang melayang ke depan, dia pun mengikuti dengan kecepatan cahaya. Sesampainya di sana, dia melihat Patriark Chongling terpontang-panting melawannya. Meskipun Patriark Chongling sudah berada di tingkat suci, namun melawan iblis yang juga berada di tingkat suci. Dan dia selalu bisa meregenerasi tubuhnya. Walau terkena beberapa sayatan pedang. Cepat atau lambat dia akan mengalami kekalahan. Sedangkan Patriark Chongling nafasnya sudah mulai kembang-kempis. Dan luka akibat terkena cakaran dan pukulan dari iblis itu belum sembuh. Kini dia dihadapkan lagi dengan terjangan kaki iblis itu yang mengarah begitu cepat ke arahnya. Slaas! Kaki itu terlepas oleh tebasan pedang Zhang San. Mundurlah Patriark, aku akan menggantikanmu sementara kau menyembuhkan lukamu, ucap Zhang San sambil memberikan pil penyembuhan tingkat tinggi. Tanpa bertanya Patriark Chongling langsung menelan pil yang diberikan oleh Zhang San karena dia sudah mencium bau obat mujarab. Tetua kanan yang kini menjadi iblis sempurna bertanduk tiga dengan mata merah menyala. Sangat marah melihat kakinya ditebas. Dia sempat terduduk karena kehilangan kaki. Namun itu hanya sebentar saja. Kakinya segera tumbuh kembali. Dia menatap tajam ke arah Zhang San. Namun dia merasakan sedikit getaran ketakutan melihat pedang yang ada di tangan pemuda itu. Zhang San melihatnya.
Jejak keraguan di mata merahnya. Lalu dia berkata kepada Han Ouyang. Ada apa dengannya paman? Apakah dia takut dengan pedang ini? Mungkin saja. Karena pedang bintang ini adalah pusaka dari sang dewa alam. Dia mengorbankannya untuk menjadi tempat penyegelanku, meski aku bisa menggunakan segel. Namun untuk segel khusus ini hanya dimiliki oleh dewa alam. Makanya aku tak bisa lepas sendiri. Sahutnya menjelaskan. Kalau begitu pedang ini sangat hebat, Zhang San semakin mengaguminya. Bukan hanya indah tapi juga kuat. Batinnya. Nanti kau akan tahu bagaimana kekuatan asli dari pedang bintang yang dipadukan dengan teknik melempar bintang. Sayangnya saat ini kau belum bisa maksimal menggugahkannya, tutup Han Ouyang yang langsung berkata melompat ke kiri. Iblis tetua kanan langsung menyerang saat melihat pemuda itu melamun tidak bergerak. Dengan tangan besarnya dia memaksimalkan serangan dalam kepalan tangan itu. Wush! Boom! Jika Han Ouyang tidak menyuruhnya melompat, pasti dia akan terkena hantaman tinju besar itu. Tanah berlubang sangat dalam. Mereka kini berhadapan dengan mata menatap satu sama lain. Zhang San membentuk sebuah gerakan. Iblis tetua kanan hanya melihat karena tidak paham apa yang dilakukan oleh Zhang San. Dunia pedang, ucapnya setelah membentuk formasi yang digabung dengan aura pedang. Iblis tetua kanan dapat melihat selaput transafaran mengurung mereka berdua. Dia membenturkan tangannya ke arah formasi. Namun terasa ada yang menusuk tangannya. Episode 75. Formasi Dunia Pedang 2. Setelah selesai membentuk formasi Dunia Pedang, dia bisa mengendalikan ribuan pedang dengan mudah dan dalam domainnya dialah penguasa sejati. Dia pun mengeluarkan tekniknya, 1000 pedang, ucapnya lalu terbentuklah dalam formasi Dunia Pedang itu ribuan pedang yang siap itu dilepaskan sesuai perintahnya. Kemudian dia menggerakkan tangannya ke arah iblis yang juga sudah siaga. Iblis itu menerjang ke depan, tanpa menghiraukan ribuan pedang yang mengarah kepadanya. Karena dia yakin tubuhnya akan tetap beregenerasi walau terpotong. Namun satu hal yang dia tak pahami. Di dalam formasi Dunia Pedang kekuatannya akan sedikit menurun dan generasi akan berkurang kecepatannya. Ribuan pedang itu dengan cepat bersarang di tubuh iblisnya. Membuat tetua kanan itu berteriak dengan kencang. Dia tak percaya dengan kenyataan, sakitnya begitu sangat terasa. Meski dia bisa beregenerasi namun dia tetap merasakan efek dari luka itu. Zhang San tak menyiapkan kesempatan yang terbuka, dia langsung menggunakan teknik terkuatnya. Teknik melempar bintang, teriaknya dan langsung dia lepaskan. Suwos. Boom. Formasinya bergetar. Tubuh iblis itu meledak dan Zhang San memperhatikan gumpalan daging yang mulai membentuk tubuh baru itu. Kemudian dia bergerak cepat ke depan dan mencengkram gumpalan daging itu lalu membakarnya dengan api matahari hingga hancur. Setelah memastikan inti iblis itu hancur jadi debu, dia pun menghilangkan formasi dunia pedangnya. Dia cukup kelelahan. Karena menggunakan banyak energi jiwa untuk membuat formasi. Ini bahkan pertama kalinya dia menggunakan formasi untuk bertarung. Untungnya fisiknya sudah lebih baik. Kau lumayan tuan bisa menggabungkan formasi dan aura pedang. Hingga menjadi formasi dunia pedang. Aku sungguh kagum dengan pemikiranmu. Meskipun kadang bertingkah konyol, berlatihlah terus menggunakan formasi ini. Agar kau terbiasa menggunakannya. Karena pertarungan dengan iblis sebenarnya pasti cepat atau lambat akan terjadi, ucap Han Ouyang melalui telepati. Zhang San tak menjawabnya. Namun dia mengerti.
Apa yang dikatakan oleh Han Ouyang adalah kebenaran yang akan dia hadapi. Lalu dia duduk bersila di tanah dan mengeluarkan pil pengembali energi lebih dulu. Kemudian menelannya. Setelah itu dia mengeluarkan pil penyembuhan kemudian menelannya lagi. Patriark Chongling mendekat ke arah Zhang San yang masih memulihkan energinya. Dia menunggu berdiri di sampingnya. Dong Fu serta Jenderal King Lei juga mendekat setelah melihat hancurnya iblis itu. Salam Patriark, Dong Fu menyapa Patriark Chongling setelah mereka sudah berdekatan. Jenderal King Lei juga memberikan salamnya lalu dia mengalihkan pandangannya ke bawah. Menatap pemuda yang sudah menolong mereka. Patriark, bagaimana dengan tawanan wanita? Dan seorang yang masuk ke dalam sana. Apakah Patriark sudah mengalahkannya? Tanya Jenderal King Lei yang sudah mengalihkan pandangannya ke arah Chongling. Aku tak sempat menolong mereka. Dia mempunyai alat teleportasi yang memungkinkannya berpindah tempat dengan cepat. Kita harus membunuhnya sebelum dia membangkitkan iblis sebenarnya. Mohon untuk Jenderal agar mengerahkan informan ke seluruh pelusuk benua ini. Aku juga akan meminta ke seluruh aliansi putih untuk mencari informasi di mana keberadaannya. Kita tetap harus waspada Jenderal. Chongling menyesalkan dirinya karena tak bisa menghentikan Gu Minghun. Jenderal King Lei mengangguk, tentu Patriark. Aku pasti akan melaporkan hal ini kepada Kaisar. Ucap lalu mengalihkan lagi wajahnya ke arah Zhang San. Pemuda yang tangguh. Aku harus menjodohkannya dengan anakku. Kekaisaran harus memiliki seseorang yang seperti dia, batinnya. Lalu dia berkata, Patriark, bolehkah aku mengundangnya ke istana setelah dia selesai memulihkan diri? Tanyanya sambil menatap wajah Chongling. Patriark Chongling menyelidik ke arah Jenderal King Lei. Apakah dia ingin merekrutnya, pikirnya. Setelah terdiam sejenak kemudian dia menyahut, aku tak bisa memutuskan hal itu. Tanya saja langsung kepada yang bersangkutan jika dia sudah selesai memulihkan diri, sambil tangannya menyentuh Zhang San yang dia lihat sudah membuka matanya. Zhang San mendengar apa yang dibicarakan oleh mereka. Lalu dia berdiri dan kemudian berkata, Salam Jenderal. Ada apakah gerangan Jenderal ingin mengajak saya ke istana? Tanyanya dengan sopan sambil menangkupkan tangannya. Jenderal King Lei menoleh ke arah Zhang San lalu menjawab, tidak terlalu penting juga. Namun aku yakin Kaisar akan memberimu hadiah yang sangat bagus. Dia lalu menjelaskan beberapa hal yang lainnya. Setelah berbincang dengan Zhang San Jenderal King Lei undur diri. Ikutlah denganku ke Sekte Pedang Kebajikan. Ada yang ingin ku berikan kepadamu, ucap Patriark Chongling. Lalu mereka pun meninggalkan tempat itu. Terlihat seseorang berlari setelah melihat lingkaran cahaya berada di tanah lapang sekte. Wush! Kumpulan gadis muncul di dalam lingkaran cahaya itu bersama dengan Gu Minghun. Salam Patriark, apakah ada yang bisa saya bantu, ucap penjaga yang sedang bertaroli itu. Gu Minghun mengalihkan pandangannya kepada penjaga lalu berkata, giring mereka ke dalam aula hukuman. Dan perhatikan keadaan mereka. Jangan sampai mereka mati. Ingat jika ada yang kurang dari mereka kau akan mati, ucapnya memberi tekanan mental lalu terbang. Fuih. Penjaga itu menghela nafasnya. Setelah kepergian patriarknya. Lalu dia memanggil teman-temannya untuk membantu menggiring tahanan itu. Sret! Ling Jia mendekat lalu memegang bahu Zhou Yue yang terkena pedangnya kemudian dia menggunakan energinya untuk menghentikan darah yang keluar. Maafkan aku Matriark, ini kesalahanku karena kurang fokus berlatih, ucapnya menatap matriarknya yang mulai terlihat marah sambil menjatuhkan air mata.
Mereka berdua sedang berlatih tanding untuk mempertajam teknik dan wawasan Zhou Ruyue. Namun Zhou Ruyue sempat kehilangan fokusnya karena sesuatu yang mengganjal di hatinya terbayang kembali. Bagaimana kau akan bisa berkembang jika kau tak bisa fokus berlatih, ucapnya lalu meninggalkan Zhou Ruyue yang memegang bahunya menutupi luka. Sebelum jauh dia berkata kembali, bersemedilah di bawah air terjun. Lalu tenangkan hatimu dari penyesalan, kau ingin berada di sampingnya kan? Maka kau harus menjadi lebih kuat. Baik Matriark, ucapnya lalu berjalan mencari tabib sekte. Mereka mendarat dengan sempurna, tepat di depan para penjaga. Saya permisi dulu Patriark, ada urusan sebentar yang harus saya lakukan. Ucap Dongfu dengan hormat setelah sampai di gerbang sekte pedang kebajikan. Bersambung. Episode 76. Perbincangan dengan Patriark Chongling.